Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaka Maisat Eka Darmawan. Saya merupakan dosen dari program studi teknologi rekayasa multimedia di jenjang sarjana terapan di kampus Politeknik Elektronika Negeri Surabaya, PENS. Ya. Bidang ilmu saya ilmu komputer. Ya. Jadi saya buat video ini itu merupakan pernyataan diri saya ya sebagai dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau istilah singkatannya PDD UKT PT ya dalam bidang pengajaran. Nah, pada hari ini ya saya akan menjelaskan tentang bagaimana metode saya yang saya gunakan untuk mengajar ya. Jadi metode yang saya gunakan itu metode DIA ya, D-nya itu delivery ya, jadi bisa berupa penyampaian materi pembelajaran ya secara luring ya dalam kelas. I-nya itu interaction ya, jadi kita berdiskusi ya, mengadakan forum diskusi antara mahasiswa dan dosen ya di sela-sela tanya jawab bisa atau di sela-sela pembelajaran ya. Kemudian K-nya assessment itu bisa berupa tugas atau kuis. Ya. Jadi mata kuliah pemrograman ini, ya, mata kuliah workshop algoritma dan pemrograman ini itu punya bobot 3 SKS, ya, punya bobot 3 SKS dan saya menggunakan bahasa pengantar yang saya gunakan di mata kuliah ini itu bahasa Indonesia, nah, dengan capaian pembelajaran yang bisa Bapak Ibu simak di layar video ini ya. Lah, mata kuliah ini itu berisi beberapa materi, diantaranya yang pertama dasar pemrograman mengenai bahasa C, lalu setelah itu dilanjutkan bahas tipe data, setelah itu operator dan dilanjutkan pengambilan keputusan, lalu pengulangan proses, dilanjutkan fungsi dan array, kemudian string, ya, kemudian pointer dan yang terakhir struktur. Ya. Proses pembelajaran di mata kuliah workshop algoritma dan pemrograman ini itu ada beberapa cara ya, kolaboratif, diskusi dan penugasan ya berupa studi kasus dan proyek-proyek. Lalu lama pembelajarannya itu selama 16 pekan pertemuan. Ya, yang terdiri dari 14 pekan pertemuan untuk pelaksanaan pembelajarannya sendiri, kemudian 2 pekan itu terdiri dari evaluasi. Yang pertama evaluasi di tengah semester, kemudian yang di akhir yang berupa ujian tengah semester atau UAS. Lah, lalu untuk evaluasinya sendiri ya, pengambilan nilai pada mata kuliah ini itu saya bagi jadi 4 komponen. Ya, yang pertama untuk unsur partisipatifnya itu saya nilai 15%, kemudian tugasnya 25%, yang ketiga saya nilai dari nilai tes itu bobotnya 30%, kemudian yang terakhir dari pengambilan nilai di proyek akhir mata kuliah mereka sebesar 30%. Kalau dijumlah semuanya totalnya 100%. Nah, ini yang bisa saya sampaikan ya untuk mata kuliah workshop algoritma dan pemrograman ini ya. Silakan disimak cuplikan proses pembelajaran yang ada di mata kuliah saya ini. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya ya. Jadi hari ini ya kita melanjutkan pertemuan kita yang sebelumnya ya. Sebelumnya kita belajar tipe data, terus kemudian dasar-dasar di pemrograman bahasa C ya. Nah, sekarang kita membahas ini pengulangan proses. Pengulangan proses kalau di bahasa C itu ada beberapa ya. Ada beberapa jenis ya. Kita bisa pakai pernyataan for, pernyataan while atau do while atau dan lainnya. Ya, juga ada selain itu. Nah, yang jadi pembahasan kita hari ini ya. Ini ringkasan dari pertemuan kita kali ini ya. Kita harus tahu ya tujuan pembelajaran kali ini ya. Kenapa kita harus belajar pengulangan ya, looping di bahasa pemrograman. Terus kemudian kita bahas pengertiannya soal konsep pengulangan proses di bahasa pemrograman.
ya, terutama C ya, karena kita sedang belajar bahasa C. Kemudian flowchart-nya gimana, diagram alirnya gimana, gitu ya. Lalu setelah itu, setelah kita tahu konsepnya, ya, melalui flowchart tadi, kita juga harus tahu sintaksisnya, ya, aturan penulisannya, supaya bisa digunakan ketika kita membuat program, terutama di bahasa C, karena kita belajar bahasa C. Terus kemudian setelah kita tahu ya cara penulisannya, penggunaannya, ya, kita coba bedah contoh programnya, gitu ya. Setelah itu tugas ya, tugas yang kalian tunggu-tunggu kan tugas ya. Ya gitu. Oke, kita awali dulu. Ya, tujuan dari pembelajaran kita kali ini ya. Jadi mahasiswa itu diharapkan ya nanti bisa memahami konsep dasar perulangan ya. Kemudian setelah paham itu bisa ini diterapkan konsep pemrograman yang perulangan ini di kode programnya nanti, gitu ya. Nah, tak cuma itu ya, kalian juga nanti akan menemui masalah-masalah yang kompleks sehingga dituntut untuk bisa mengembangkan ya logika pemrograman kalian melalui ini konsep perulangan, gitu ya. Oke. Itu tujuan kita belajar looping. Nah, sekarang pengertiannya. Pengertian dari looping ya. Kalau kita bisa bilang ya, looping atau pengulangan proses itu mekanisme mengeksekusi pernyataan atau instruksi atau perintah yang kita tulis di program secara berulang ya, iteratif ya. Tapi ada kata sifatnya selama kondisinya terpenuhi. Tadi ada pembatasan di situ, ada pembatasan. Jadi bukan berulang selama-lamanya, tapi ada pembatasan. Kondisinya selama terpenuhi. Lah, konsep perulangan ini ya banyak kita jumpai di kehidupan sehari-hari. Contoh saja di gambar ini ya, mesin fotokopi ya. Ketika kita ingin mencetak misalkan sebuah dokumen, 1 lembar, oke kita pencet. Kemudian mesin mencetak 1 lembar tadi. Itu kalau 1 lembar. Kalau kita ingin mencetak sebanyak 10 kali, ya, apakah kita menombol untuk duplikat tadi sebanyak 10 kali? Ya bisa saja, tapi itu membuang energi dan waktu kita, ya kan. Makanya dibutuhkan konsep perulangan. Nah, dengan konsep perulangan tadi yang sudah didesain di sistem di komputer di dalam mesin fotokopi, itu kita bisa men-set ya berapa banyak kita akan mencetak dokumen tadi. Ya. Misalkan kita cetak 10 kali. Ya. Tinggal kita set, misalkan kita masukkan angka 10, terus kita pencet cetaknya. Ya, mesin akan secara otomatis tercetak ya, mencetak sebanyak 10 kali. Lembar pertama, lembar kedua, lembar ketiga sampai lembar ke-10. Nah, dari situ kita paham berarti perulangan itu ada hal-hal yang harus kita cermati. Contohnya tadi, kita mulai mencetak dari kapan, ya, dari berapa, lembar ke berapa, sampai berapa lembar ya. Akhirnya harus jelas. Awalnya jelas, akhirnya jelas ya. Awalnya yaitu lembar pertama dicetak, ya. Akhirnya berakhir di lembar ke-10 sesuai dengan instruksi atau tulisan 10 yang kita masukkan tadi. Gitu. Itu harus jelas. Oke, kita beralih ke gambar selanjutnya ini. Orang makan, ya, anak kecil makan di sini. Nah, proses perulangannya di mana? Ya, anak kecil ketika makan pasti sendoknya dimasukkan mulut berkali-kali kan. Nah, mungkin ya kecil kemungkinan 1 kali sendok langsung semua habis ya kan, kecil kemungkinan seperti itu. Tapi yang normalnya sering kita jumpai orang akan memasukkan sendoknya berkali-kali, berulang-ulang ya ke dalam mulutnya selama kondisinya terpenuhi. Nah, contoh misalkan anak ini misalkan makan dimulai tadi awalnya harus jelas. Dimulai misalkan jam 7 pagi, 07.00 WIB. Nah, kira-kira ini kan ada kata sifat selama kondisi terpenuhi. Dia akan memasukkan sendoknya yang berisi mie tadi ke mulut itu sampai kapan? Ya. Ada yang mau bantu jawab? Oke.
Kalau anak kecil ya Pak, Nah. mungkin sampai dia kenyang. Tapi kalau udah dewasa sampai piringnya habis gitu. Maksudnya ya? makanannya habis. Oke, itu kalau kita sebagai manusia bisa memahami logika seperti itu. Ya. Tapi kalau misalkan kita mau terjemahkan ke dalam sebuah sistem yang itu akan diproses oleh komputer, artinya harus ada rekayasa tentang perintah-perintah tadi. Ya, kira-kira apa Mas yang tepat? Kalau dimulainya pagi 07.00 WIB, Kira-kira mungkin 15 menit lah kita kasih waktu. 15 menit. 7.15. 7.15. Nah, benar sekali ya. Kalau 7.15, kalau misalkan tadi ya, misalkan kita pakai akhir 15 menit, itu tidak sesuai dengan awalnya kan kita pakai waktu satuan jam 07.00, sedangkan 15 menit itu durasi. Ya, kurang sesuai. Jadi kalau misalkan kita pakai akhir berarti 07.15. Lah, konsep seperti itu yang harus kita tanamkan ya ketika kita bikin program, harus sesuai. Jadi antara awal dan akhir itu setara, sesuai. Terus lagi gambar ini ya, proses perulangan yang biasanya terjadi di itu ya, perusahaan manufaktur ya, untuk membuat mobil. Ini robot tangan yang dia secara berulang akan membangun sebuah mobil. Ya, dan juga masih banyak lagi ya perulangan-perulangan yang mungkin kita jumpai. Itu seperti itu. Ada pertanyaan di sini? Paham ya? Tidak ada ya? Oke. Lanjut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke diagram alir bagaimana menggunakan for ya untuk pengulangan proses di bahasa pemrograman C. Ya. Karena sebelum kita bicara tentang bagaimana cara penulisan dan penggunaannya, ya pengulangan proses ya pakai for di C, kan kita harus pahami dulu konsep cara kerjanya. Program kan dimulai dari start ya. Nah, ini kemudian memulai program ada proses inisialisasi ya, mendefinisikan nilai awal ya. Ya, ditentukan dulu tadi awalnya ya. Misalkan anak makan tadi, inisialisasi berarti kan jam 7 ya, 07.00 ya. Terus kemudian turun ke bawah ini apa? Belah ketupat. Ya. Ya, diperiksa kondisinya apakah benar atau tidak. Lah, kalau dia benar, misalkan tadi inisialisasinya misalkan 7, angka 7. Dicek apakah tadi nilainya sama dengan 7. Kalau benar, ya ini melanjutkan ke pernyataan atau kode program apa yang ada di dalam tubuh loopingnya atau proses pengulangannya. Kemudian diupdate ya. Diupdate ini diatur nilainya ya, diatur nilainya supaya bisa menuju dicek lagi ini, menuju ke sini, menuju ke pemeriksaan kondisi atau check condition. Ya, kalau misalkan false dia akan berhenti. Lah, sekarang tadi kan sudah jelas ya. Kalau kita mengawali sebuah perulangan ya, kan harus jelas awalnya inisialisasi ya. Ya. Inisialisasi. Lah, sekarang kalau kita mau keluar dari perulangan tadi, looping tadi, kan berarti looping akan berhenti jika apa kan gitu ya. Kalau tadi orang makan, anak makan, berarti dimulainya jam 7, dia akan berhenti di jam 07.15. Nah, sekarang dari flowchart ini kira-kira anak tersebut akan berhenti itu di mana? Ya. Atau program akan keluar dari tubuh loopingnya atau keluar dari proses pengulangannya itu di bagian mana? Gitu ya. Ada yang mau menjawab? Kalau tadi cowok ya, sekarang cewek ya. Cewek siapa yang mau sukarela jawab? Ya. Oke. Jadi kalau untuk keluar dari program itu di bagian belah ketupat, Pak. Jadi yang ini. Iya, cek test condition. Kalau misalkan kondisinya tidak terpenuhi atau false, maka bakalan keluar dari program, selesai seperti itu. Gitu ya. Iya. Jadi contoh tadi misalkan ya anak kecil mulai makannya jam 7,
dicek, berhentinya tadi 7.15 ya. Apakah sudah jam 7.15? Ya. Ya. Berarti gimana? Apakah sudah jam 7.15? Bukan gitu kan pertanyaan. Kalau dia masih misalkan jam 7.10 kan berarti false, keluar dari tubuh looping. Berarti pakai negasi pertanyaannya ya. Gimana? Nah, berarti kan pakai not kan, negasi kan, ya. Ya. Apakah misalkan yang diinisialisasi misalkan apakah jam itu ya, jam bukan 7.15 kan gitu ya. Misalkan ini jam. Apakah jam tidak sama dengan 7.15 kan gitu ya. Jam misalkan sekarang 7.10, dicek 7.10 tidak sama dengan 7.15, kan gitu ya. Benar apa salah? Benar. Kalau benar, ini menuju ke tubuh perulangan, block statement, pernyataan yang ada di dalam perulangan tadi. Terus kemudian diupdate jamnya. Jamnya kan terus nambah ya, dari 7.10 misalkan 7.10, 7.11. Ya. 7.11 kembali dicek. 7.11 tidak sama dengan 7.15. Benar apa salah? Benar. Dikerjakan lagi. Itu berulang. Sampai diupdate ke update yang 7.15. Ya, 7.15. 7.15 tidak sama dengan 7.15. Salah. Ya. Atau ada yang benarkan? Salah kan ya? Ya, salah kan ya? 7.15 tidak sama dengan 7.15. Padahal kan sama. Ya. Berarti kan masuk ke false. Dia akan berhenti dari perulangan. Seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Enggak. Oke, tadi kita bicara tentang flowchart-nya. Ya. Sekarang kita bicara tentang aturan penulisan dan bagaimana cara menggunakan ya konsep pengulangan proses, khususnya pakai for ya di bahasa C. Ya. Itu bagaimana? Sintaksnya bagaimana? Lah, di sini saya memberi contoh kalian dua kondisi. Kondisi yang pertama apabila perulangan yang mau kita buat itu instruksinya hanya jadi satu pernyataan. Ya. Istilahnya satu tanda ini, titik koma di akhir pernyataan. Kalau misalkan ada banyak pernyataan, ya itu harus beda lagi. Kita harus menggunakan ini. Tapi jika pernyataannya banyak, maka harus diletakkan di antara kurung kurawal. Jadi harus pakai kurung kurawal. Terus pernyataannya di dalam kurung kurawal tadi. Artinya semua pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini itu masuk dalam looping ini. Jadi kalau kondisi-kondisi ini ya terpenuhi, dia akan berulang. Nah, oke, kita kembali ke sini. Di dalam cara penggunaan for itu ada 3 ungkapan ya di dalam kurungnya ini. Ada ungkapan 1, ungkapan 2, ungkapan 3. Masing-masing ungkapan punya makna tersendiri, punya fungsinya tersendiri. Ungkapan 1 ini saya tulis di sini untuk memberi nilai awal. Jadi tadi proses inisialisasi. Jadi dikasih nilai awalnya, mulai dari kapan, kan gitu ya. Itu di ungkapan pertama. Ungkapan kedua itu dipakai ini sebagai kondisi untuk keluar dari loop. Kalau di flowchart tadi berarti yang di sini ya. Dia akan memeriksa kondisi. Jadi selama kondisinya terpenuhi, dia akan menjalankan ini, pernyataan-pernyataan yang di dalam kurung kurawal, di antara kurung kurawal. Lalu ungkapan yang ketiga digunakan untuk mengatur nilai, berarti update. Kalau di flowchart ini update. Dia yang akan merekayasa nilai supaya kondisi di ungkapan 2 ini terpenuhi dan mencapai batasnya. Mencapai batasnya kenapa? Karena supaya keluar dari looping. Kan tujuannya gitu. Nggak mungkin, ya kecil kemungkinan loopingnya itu berjalan terus. Ya. Gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Nah sekarang
contohnya implementasinya ya. Implementasinya. Lah, ini di sini saya contohkan program untuk mencetak tulisan angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3. Ya. Mencetak angka tulisannya, angka ke-1, angka ke-2, angka ke-3. Jadi mencetak tulisan ini. Nah, kalau misalkan kita tanpa konsep perulangan tadi, konsep looping, kita bisa saja print F angka ke-1, diganti baris ya, print F angka ke-2, print F angka ke-3. Ya kalau 3 baris, ya kalau ribuan baris, ya kan capek kan ya nulisnya. Makanya kita butuh looping. Nah, makanya kita butuh belajar looping. Nah, untuk mencetak angka-angka ini, kode programnya seperti ini. Kode program seperti ini. Dimulai dari inisialisasi, ungkapan pertama. I sama dengan 1, ini ungkapan pertama. Tapi kan sebelum I ini kan siapa harus jelas. Dideklarasikan di sini. Ya. Berarti kita sedang deklarasi variabel namanya I, tipe datanya integer kan gitu ya. Nah, kita beri nilai awal di ungkapan pertama di for ini. Bisa juga kita misalkan beri nilai misalkan I sama dengan 0. Terus I sama dengan 1 di sini kita tulis lagi. Nggak apa-apa, berarti nilai awalnya berapa? 0 atau 1? 1. Ya. Karena 0 yang di sini sudah tertindih, karena kan eksekusinya kalau pemrograman terstruktur dari atas ke bawah. I sama dengan 0 dieksekusi, I-nya sama dengan 0, kemudian dieksekusi lagi. I sama dengan 1. Jadi I-nya terakhir 1. Berarti itu yang jadi nilai awalnya I. Kemudian di looping for ya, setelah ungkapan 1 itu jelas ya, I-nya berapa 1. Terus kemudian ungkapan kedua kita isi ya, karena kita ingin mencetak angka ke 1, 2, 3. 1, 2, 3 kan 1, 2, 3 kan bertambah 1 digit. Ya, batasnya 3. Ya, batasnya 3. Berarti kita harus memikirkan bagaimana supaya di ungkapan kedua itu bisa mengakomodir logika ini. 1 bertambah 1 digit, 2 jadi 2, bertambah 1 digit 3. 3 terpenuhi keluar dari loop. Ya, batasnya 3. Berarti kita tulis dulu 3. Nah, 1 itu kalau hubungannya dengan 3 kan lebih besar apa lebih kecil? Lebih kecil toh. Ya. 1 berarti lebih kecil sama dengan 3. Karena kalau misalkan kita kan pengennya 3 itu berhenti. Ya. 3 itu kan logikanya kan sama dengan 3. Ya. Kalau di rumusan matematika berarti bisa kita I ya kurang dari sama dengan 3. I-nya kan nilai awalnya 1. 1 kurang dari sama dengan 3. Benar kan? Ungkapan 2 terpenuhi. Pasti akan menjalankan ini. Kalau ungkapan kedua terpenuhi kan pasti menjalankan pernyataan yang di dalam tubuh looping. Nah, sekarang ungkapan yang ketiga. Soal update nilai ya, pengaturan nilai kan ini bertambah 1 digit. Bisa kita tulis I++ atau juga ini sama dengan I sama dengan I plus 1 kan gitu ya. Cuma bahasa lebih kerennya I++ gitu ya. Kita sudah set ungkapan 1, 2, 3. Oke. Ya. Tinggal kita set perintahnya apa di tubuh looping. Oh, kita ingin mencetak tulisan ini. Angka ke %D. %D ini nanti yang akan diisi oleh I. I-nya berawal dari 1. Angka ke I. I-nya karena 1. Berarti ini muncul 1. Nah, kita itu ya. Kita sekarang masuk ke loopingnya ya. Kita sudah set. Ya. Sekarang masuk ke looping. I berawal dari 1. 1 yang I kan 1 kurang dari sama dengan 3, benar. Berarti menjalankan ini, angka ke %D. %D-nya 1, angka ke %D 1 ini. Ya. Kemudian ganti baris. Ya. Kemudian setelah itu ditambah. Ungkapan ketiga itu dia dijalankan setelah terakhir kali, paling terakhir. Ya. Setelah tubuh loopingnya ini dijalankan, baru dia menjalankan yang ungkapan ketiga. Ya, ungkapan ketiga dijalankan ya tadi 1 ++ jadi berarti nambah 1 digit kan, jadi 2 kan. Nah,
2, apakah ini dijalankan lagi? Enggak. Ya, langsung ke ungkapan ketiga, dicek. 2 kurang dari sama dengan 3. Benar lagi. Dicetak angka ke persen D. Angka ke 2. Karena I-nya 2. Terus sekarang tambah lagi 1 digit jadi 3. Dicek lagi 3 kurang dari sama dengan 3. Benar. Dicetak lagi, menjalankan ini. Kemudian tambah 1 digit jadi 4. Dicek di ungkapan kedua sini. Ya. 4 kurang dari sama dengan 3 salah. Keluar dari to be looping. Program selesai. Seperti itu. Oke ya. Bisa dipahami? Nah, ya. Insya Allah mudah dipahami ya. Tinggal kalian nanti mengembangkan ketika menjumpai persoalan yang lebih kompleks. Ya. Insya Allah kalau dasar seperti ini paham, dan kalian rajin berlatih, insya Allah bisa untuk pengembangannya nanti ketika menjumpai persoalan yang lebih sulit ya untuk dipecahkan. Ini contoh program. Ya, sekarang tugasnya ya, ada tugas yang cuma 2 nomor ya, silakan dikerjakan ya. Itu saya mungkin itu ya, bertanya jika ada pertanyaan ya, silakan. Kalau tidak ada, saya akhiri dulu. Gitu ya. Ini tugasnya. Ya, cukup ya? Oke. Saya mohon maaf ya bila ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.